Hai, saya Yan Rizal dari Bisnet. Di video ini saya akan menjelaskan layanan Bisnet Home, yaitu salah satu layanan dari Bisnet yang digunakan untuk segmen residensial, baik itu perumahan maupun apartemen. Saya akan informasikan mulai dari paket-paketnya, fitur, dan harganya. Simak baik-baik, kalau perlu replay ke bagian yang dirasa kurang jelas. Oke, langsung fokus. Jadi Bisnet Home itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu yang internet only dan internet combo IPTV. Nah, dari sini udah clear ya. Kita jelasin yang internet only dulu. Internet only itu ada dua pilihan bandwidth, yaitu 85 Mbps dan 175 Mbps. Bandwidth ini bandwidth up to semua ya. Yang 185 Mbps itu disebut dengan paket Home Internet 1T. Nah, kemudian yang 175 itu disebut dengan Home Internet 2T. Ada satu lagi, yaitu Gamers 3T. Bandwidthnya sama seperti yang 2C, yaitu 175. Bedanya adalah di IP-nya. IP yang Gamers 3C itu menggunakan IP Dynamic Public. Sementara yang lainnya itu IP-nya Dynamic Private, baik yang 1C maupun yang 2C. Nah, clear ya sampai sini ya. Terus apa sih bedanya Dynamic Private sama Dynamic Public? Kalau yang gamers itu kan pakai 3C. Nah, kalau di game-game tertentu atau di konsol game itu biasanya ada game yang memerlukan IP public untuk mengupdate atau download game tersebut. Jadi kalau nggak pakai IP public itu nggak bisa. Sama juga kayak penggunaan CCTV yang menggunakan DVR. Itu kita rekomendasikan pakai IP yang Dynamic Public. Kemudian untuk 85 Mbps itu sebenarnya optimal di berapa gadget sih penggunaannya. Kalau untuk 85 kita sarankan biasanya di 1 sampai 10 gadget. Itu bisa berupa komputer atau handphone dan laptop ya. Dan semuanya ini sudah bebas FUP atau Fair Usage Policy, atau lebih gampangnya kita sebut kuotanya unlimited. Tidak ada batas pemakaian wajar. Nah, untuk yang 175 Mbps itu kita sarankan atau optimal kita di 21 sampai 40 gadget. Yang ini berarti juga sama. Kuotanya juga unlimited, sama. Nah, ini kira-kira untuk fitur yang
internet only ya. Yang 1C itu up to 85 Mbps. Terus baik digunakan 1 sampai 10 gadget, IP-nya dynamic private dan bebas FUP, Fair Usage Policy, atau kuotanya unlimited. Kalau yang 2C itu bandwidth-nya di up to 175 Mbps, IP-nya dynamic private, optimal digunakan di 21 sampai 40 gadget. Nah, ini kira-kira berapa orang tuh? 10 orang kali ya kalau satunya 3 gadget gitu. Terus yang gamers itu 175 Mbps juga, IP-nya dynamic public, optimal digunakan di 21 sampai 40 gadget, bebas FUP atau kuota unlimited. Kemudian bagaimana dengan yang internet plus IPTV? Nah, ini dibagi menjadi 2 paket, yaitu internet combo IPTV 1C dan 2C. Ini sama, fitur-fiturnya juga sama. Yang 1C itu 85 Mbps, kemudian yang 2C 175 Mbps. Sisanya sama. Baik digunakan yang 1C di 1 sampai 10 gadget, terus IP-nya juga dynamic private, bebas kuota, bebas FUP atau kuotanya unlimited. Gini kira lebih ya. Yang 2C juga ini optimalnya berarti tadi di berapa? 21 sampai 40. Nah, apalagi ya? Yang di combo itu, oh ya, untuk channel TV-nya. Channel TV-nya itu kalau yang sekarang ini ya, di 2022 itu ada 54 channel. Nanti bisa dilihat langsung di websitenya untuk list channelnya. Atau nanti saya buatkan video tersendiri untuk membahas channel-channel tersebut. Ini untuk fiturnya. Terus untuk harganya ya. Untuk harganya kita ini hapus dulu deh biar gampang bacanya. Kita hapus satu-satu biar kamu nggak pusing. Nanti kalau pengen lihat lagi tinggal di replay di menit keberapa tadi. Pokoknya nanti kamu tinggal replay di bagian yang kamu belum jelas. Nah, internet 1C ini yang internet only itu untuk biayanya ada biaya bulanan atau monthly fee. Sebesar berapa coba? 375.000. Kemudian ada biaya hardware fee. Hardware ini modem ya kalau di internet only. Itu sebesar kalau beli ya itu 900.000. Dan bisa juga sewa sebesar 50.000 per bulan. Bedanya kalau yang beli itu hanya cukup bayar sekali. Kalau yang rental itu dikenakan setiap bulan. Kalau yang beli ini tanpa kontrak. Tanpa kontrak berlangganan.
Sementara yang rental 50.000 per bulan itu dengan kontrak minimal 2 tahun. Jadi nanti kalau misalnya kamu downgrade sebelum 2 tahun atau terminate, putus layanan sebelum 2 tahun, itu dikenakan biaya penalti. Sementara yang buy ini tanpa kontrak itu tidak dikenakan biaya penalti kalau kamu terminate atau downgrade. Nah, kemudian ada biaya apa lagi sih? Ada yang namanya installation fee atau biaya instalasi. Biasanya di 250.000. Nah, ini biasanya kalau ada promo-promo itu bisa lebih murah. Subscribe aja. Di video ini biasanya kita akan update untuk promo-promonya karena setiap bulan akan ada promo-promo yang berbeda, bundling yang berbeda, dan biaya-biaya instalasi atau modem yang beda juga. Terus biaya lainnya ada PPN 10% dan materai. Materai itu biasanya dikenakan kalau biaya totalnya lebih untuk nilai transaksi lebih dari 5 juta. Ya kan, itu akan dikenakan biaya materai 10.000. Kalau biaya transaksi kurang dari segitu, kita tidak akan ada materai. Itu ya. Untuk paket lainnya gimana? Ini sama kayak si di 2C. Ada biaya bulanan, ada biaya hardware, instalasi, dan PPN. Tapi untuk yang 2C, ini di harga 575.000. Untuk hardware fee-nya sama, bisa beli atau sewa. Instalasi juga sama, 250.000, kecuali kalau ada promo nanti bisa lebih murah. PPN 10% dan materai untuk transaksi lebih dari 5 juta. Kalau enggak ya enggak perlu dikhawatirkan. Yang lainnya si Gamers 3C juga demikian. Bedanya di biaya bulanannya. Gamers 3C itu di harga 700.000 per bulan. Hardware fee bisa sewa atau beli. Instalasi 250.000 dan PPN 10%. Nah, kemudian untuk yang combo ya, paket combo IPTV, ini kita hapus dulu biar bacanya lebih enak. Untuk biayanya sama, yaitu ada monthly fee, hardware fee, installation fee, dan PPN serta materai. Nah, kalau untuk paket IPTV itu kan ada satu hardware lagi, yaitu STB. Ini kita ke monthly fee dulu. Kalau untuk yang 1C combo itu di harga 575.000. Kemudian hardware-nya ini yang modem ya. Jangan bingung. Ini modem. Dan ada hardware yang berupa STB atau perangkat yang set-top box yang bisa digunakan untuk akses channel TV-nya. Kayak kalau kamu kenal decoder ya mirip lah seperti itu. Dan ini harganya kalau harga biasa di 1.250.000 rupiah, tapi diskon jadi 750.000. Ini kalau ada diskon atau ada promo juga biasanya harganya lebih murah.
Kemudian ada instalasi, itu di harga 250.000 juga. Sama kalau ada promo bisa berubah juga. Terus materai dan PPN 10%. Untuk yang 2C juga sama, bedanya di monthly fee-nya, yaitu 775.000. Kemudian hardware modemnya bisa beli atau sewa, terus STB-nya 750.000, dan materainya itu lebih dari 5 juta dikenakan 10.000, sama PPN 10%. Ya gitu ya. Nanti kita coba hitung bareng-bareng aja nih, biar kamu lebih clear. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perbandingan harga ya. Kalau tadi kita sudah bahas per item harganya, sekarang kita akan satukan jadi berapa sih totalnya yang harus kamu bayarkan untuk berlangganan bisnet internet. Baik itu internet only maupun IP, IP, internet combo IPTV. Nah, itu maksudnya. Kalau di layar sudah bisa kita lihat untuk masing-masing biaya bulannya ya. Ada 1C di 375, 2C 575, 3C 700.000, terus combo 1C di 575 dan 2C di 775. Untuk harga instalasinya kita samakan dulu nih, 250.000. Nah, ini belum termasuk kalau ada diskon atau promo. Nah, untuk hardware-nya kita hitung dulu 900.000 untuk skema sewa ya. Jadi kan ada sewa, ada yang beli. Nah, ini kita tulis aja biar nggak bingung. Ini skema beli modem. Nah, oh ya, untuk combo IPTV itu ada satu hardware lagi, yaitu STB IPTV. Itu harganya kita pakai basic dulu di 750.000. Tapi yang satu C kan nggak ada nih harusnya. Nah, ini hanya ada di IPTV. Nah, ini kita samakan 900.000 semua nih. Harga yang benar-benar basic kalau belum termasuk promo. Oke. Terus PPN 10%. Itu berarti jumlah dari monthly fee, installation fee, sampai kalau nanti di itu berarti di IP yang combo berarti di STB IPTV. Nah, ini PPN berarti dikalikan 10%. Gitu ya. Kelihatan nggak sih di layar? Nah, kita kecilin dulu. Berarti untuk lainnya kita samakan. Apakah sudah benar kita cek? Nah, benar. Kali 10%. Ini sampai E8. Oke, benar. Salah. Oke ya, benar ya. Totalnya berarti semua ini dari monthly fee, instalasi, hardware fee, STB kalau ada, dan PPN. Nah, kira-kira segini ya harganya ya untuk skema beli modem pembayaran bulan pertama. Nah, bulan pertama nih, jangan salah. Nanti karena bulan kedua kita nggak perlu bayar
instalasi sama hardware fee dan FTP lagi. Kecuali kalau nanti yang sewa. Kita hitungkan dulu untuk yang skema sewa modem ya. Kita naikin dulu biar kamu nggak bingung. Skema sewa modem, pembayaran bulan pertama. Untuk sewa tadi kan biayanya hanya beda di hardware-nya. Itu 50.000 per bulan. Nah, untuk FTP-nya kita tetap beli, nggak ada opsi sewa. Kelihatan nggak di sana nih? Nah, inilah perbandingan harganya. Nah, ini kelihatan. Untuk skema sewa modem di pembayaran bulan pertama, untuk 1C itu di 742.500, kemudian 2C di 962.500, dan 3C di Rp1.100.000. Combo IPTV untuk skema modem ya, skema sewa modem bulan pertama itu di 1.787.500. Yang 2C di 2.007.500 rupiah. Kemudian kita hitung juga untuk pembayaran di bulan kedua. Nah, untuk pembayaran kedua kita di samping sini aja ya, dibikin di samping. Oke. Skema beli modem pembayaran bulan selanjutnya aja ya, bulan selanjutnya kita sebutnya. Monthly fee tetap bayar, instalasinya kan bulan kedua berarti udah nggak perlu bayar, kita hapus. Nah, yang ini juga kita hapus karena hanya bayar sekali ya untuk installation fee-nya. Terus hardware itu yang skema beli bulan selanjutnya itu tidak perlu bayar lagi, jadi kita hapus. Untuk IPTV, FTP IPTV karena sudah beli jadi kita hapus. Untuk yang skema sewa dibayar pembayaran bulan selanjutnya itu berarti yang tidak perlu dibayarkan adalah hardware masih bayar karena kan 50.000 ini per bulan. Kalau STB-nya ini kita sudah beli tadi, jadi kita tidak perlu bayarkan lagi. Nah, inilah harga untuk pembayaran di bulan kedua atau bulan-bulan selanjutnya dengan skema beli modem. 1C itu berarti hanya tinggal bayar 412.500, yang 2C itu di 632.500 dan gamersnya di 770.000. Kemudian yang saya geser dulu. Nah, yang combo IPTV-nya di 1C-nya berarti di 632.500, yang 2C 852.500. Untuk skema modem sewa di bulan kedua, pembayaran bulan kedua dan bulan selanjutnya, ini totalnya yang untuk 1C di 467.500, yang 2C 687.500, dan yang gamers
di 825.000. Kemudian yang combo IPTV yang 1C 687.500, yang combo 2C di 907.500. Oke, cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung, ketik di kolom komentar aja, nanti saya bales kalau sempat. Kalau enggak ya nanti akan saya bikinkan videonya, karena banyak banget pertanyaan yang sama, termasuk kayak misalnya saya udah punya modem sendiri nih, kita bisa pakai modem sendiri nggak sih, jadi nggak usah bayar? Itu jawabannya langsung saya jawab di sini, itu tidak bisa, karena kita harus pakai modem dari kita biar bisa trace saat terjadi kendala, dan itu memang sudah bundling, jadi nggak bisa di custom gitu ya. Demikian untuk informasi terkait dengan Bisnet Home dari segi paket, fitur, dan harga. Share video ini ke saudara atau tetangga atau siapapun deh yang masih bingung mau pilih paket Bisnet Home yang mana. Saya Yan Rizal dari Bisnet, pamit, tetap semangat dan jaga kesehatan.